Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sekitar 10 menit kemudian, Xiaoyan dan kelompoknya akhirnya bergegas keluar dari jangkauan gunung salju. Tepat ketika Xiaoyan melihat ke belakang dengan rasa takut dan gentar di kedalaman gunung salju, pilar cahaya tiba-tiba melesat lurus ke langit disertai dengan suara gemuruh. Aura energi yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke langit, dan kemudian, semburan respons dengungan rendah terdengar dari seluruh dataran dan di pegunungan yang jauh. Lingkungan pengaruh Raja Gajah Salju kini sedang kacau balau. Merasakan niat membunuh yang gila bercampur dalam suara itu, wajah Xiaoyan berubah drastis. Binatang buas ini benar-benar menyingkirkan gangguan api iblis teratai murni dengan sangat cepat. Sambil menggertakkan gigi dan mengumpat, Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya dan mendirikan puluhan tenda luar angkasa di kehampaan di depan ketiga orang itu. Dia membawa Raja Bei dan Xiao Xiu bersamanya dan dengan cepat melesat ke arah mereka, menghilang di atas langit saat ini dengan kecepatan yang sangat cepat yang melampaui Yuanzong. Di atas hutan, puluhan binatang ajaib dengan berbagai bentuk dan ukuran berdiri di udara, membentuk pengepungan besar. Di tengah pengepungan, 4 sosok manusia dengan tubuh compang camping dan wajah pucat berdiri di sana. Ahem, apakah binatang-binatang ini gila? Mereka terburu-buru membunuh manusia tanpa peduli dengan nyawa mereka. Salah satu dari 4 pria parubaya itu tidak dapat menahan batuknya beberapa kali, mengeluarkan seteguk darah, dan mengumpat dengan marah. 2 orang di sebelah kiri dan kanan menanggapinya secara berurutan. Pria tua berambut abu-abu itu menggertakkan giginya, terengah-engah beberapa kali, lalu dengan marah mencaci. Sulit untuk mengatakannya. Pasti ada seorang ahli sumber abadi tua yang membuat marah Raja Binatang Buas di daerah ini dan melarikan diri dengan luka serius. Itulah sebabnya binatang buas ini mengejar kita ke seluruh hutan, menyebabkan kita berakhir dalam situasi ini. Sialan, meskipun binatang buas ini tidak sulit untuk dihadapi, jumlah mereka terlalu banyak. Jika mereka terus seperti ini, bahkan jika aku tidak terbunuh oleh mereka, cepat atau lambat aku akan kelelahan dan terseret sampai mati di sini. Pria parubaya lain di sebelah pria tua berambut abu-abu itu menelan beberapa pil untuk memulihkan energinya, dan juga berteriak dengan marah dengan wajah penuh amarah. Mengaum. Saat lelaki tua berambut abu-abu itu menyelesaikan kata-katanya, binatang buas yang berdesakan di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, dan 4 orang setengah manusia setengah binatang keluar dari antara mereka. Dilihat dari aura mereka, mereka telah mencapai level sekte sumber. Hal ini membuat wajah ke-4 orang di lapangan berubah drastis. Begitu monster sekte sumber melambaikan tangan mereka, monster yang tak terhitung jumlahnya di langit sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi awan hitam dan bergegas menuju ke-4 orang yang dikepung. Situasi ini membuat ke-4 orang yang tadinya pucat menjadi semakin panik. Namun, saat mereka hendak melawan monster-monster itu, sesuatu yang aneh terjadi di langit. Ledakan, seberkas petir bercampur guntur tiba-tiba meledak dari suatu tempat di kehampaan. Tidak hanya kekosongan yang hancur dimanapun sinar cahaya itu lewat, tetapi semua yang ada dalam jarak beberapa kaki di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bahkan kabut darah di langit pun tersapu bersih. Ketika monster Zhou Tian sadar, beberapa ledakan terdengar di udara, dan beberapa sinar petir melesat keluar. Dalam sekejap mata, monster di langit terbunuh dan hanya beberapa yang tersisa. Ketika berkas cahaya itu menghilang, 3 sosok muncul di langit, dan itu adalah Xiaoyan dan kelompoknya. Monster yang kami temui di sepanjang jalan semakin banyak jumlahnya. Saya tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan wilayah pengaruh Siang Wuhui. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat potongan daging beterbangan di depannya, merasa sedikit kesal. Sudah 2 hari sejak mereka melarikan diri dari pegunungan bersalju. Selama 2 hari ini, mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam hanya untuk keluar dari wilayah pengaruh Siang Wuhui sesegera mungkin. Namun, jumlah binatang ajaib yang mereka temui di sepanjang jalan semakin bertambah. Meskipun mereka telah mengambil kesempatan untuk melewati banyak binatang ajaib dengan menggunakan Void Avenue sebelumnya, jumlahnya terlalu banyak. Dalam keputusasaan, Xiaoyan harus memerintahkan Raja Bei untuk memimpin jalan. Meskipun perjalanannya relatif lancar,
kemajuan mereka tidak diragukan lagi sangat melambat. Hal ini membuat Xiao Yan merasa cemas dan khawatir. Jika dia terus berjalan begitu lambat, tidak ada jaminan bahwa Xiang Wuhui tidak akan menyusul. Saat itu, bahkan jika dia memiliki teratai api di tangannya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Untungnya, dia terus-menerus merasakan dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan urat bumi di sepanjang jalan, dan tidak pernah mendeteksi napas Xiang Wuhui. Setidaknya sejak saat ini, tampaknya pihak lain belum menyusulnya, yang membuat Xiao Yan diam-diam merasa lega. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan pernah menyangka bahwa Xiang Wuhui di Tianqi, setelah menekan api iblis teratai murni di tubuhnya, secara kebetulan menyerap kembali kekuatan obat dari api aneh itu, yang menyebabkan kultivasinya memasuki kondisi terobosan secara tiba-tiba. Ini jauh lebih awal dari yang diharapkannya. Xiang Wuhui tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu, yang memungkinkan Xiao Yan tiba dengan selamat di lokasinya saat ini. Itu mereka. Kami telah mengepung dan membunuh banyak manusia dalam 2 hari terakhir, tetapi akhirnya kami menemukan mereka. Begitu Xiao Yan dan yang lainnya muncul, beberapa monster sekte sumber yang tersisa di lapangan segera memperhatikan mereka. Setelah melihat penampilan Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas, terutama boneka Raja Utara yang sangat dikenal, beberapa seruan tajam keluar dari mulut monster-monster itu. Jelas bahwa mereka mengenali bahwa manusia yang tiba-tiba muncul di depan mereka adalah target yang diperintahkan Xiang Wuhui untuk mereka kejar. Meskipun mereka mengenali Xiao Yan dan yang lainnya sebagai target yang mereka cari, mereka juga telah menyaksikan kengerian Raja Utara dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, monster-monster ini tidak akan cukup bodoh untuk bertarung dengannya. Selama berita tentang tempat ini menyebar dan dilaporkan ke Xiang Wuhui, manusia di depan mereka tentu akan mendapat masalah. Beberapa binatang ajaib saling memandang, lalu menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi 4 aliran cahaya dan dengan cepat mundur ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Raja Utara, tidak berani ceroboh sama sekali. Namun, segera setelah itu, tirai hitam pekat secara misterius muncul di hadapan Raja Utara. Ketika ia melangkah maju, sosoknya menghilang ke langit. Tidak bagus. Saat Raja Utara menghilang, keempat binatang iblis itu berteriak serempak. Wajah mereka berubah drastis, dan energi dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa hambatan. Kekuatan Dao besar hendak mengembun di tubuh mereka, tetapi saat berikutnya. Ledakan. Sebelum kekuatan Dao Agung dapat memadat, salah satu dari 4 aliran cahaya ditembuskan ke dada oleh Raja Utara yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian tenda hitam itu menyala satu demi satu, tetapi dalam sekejap mata, beberapa anggota sekte sumber yang melarikan diri dengan cepat semuanya terbunuh dan jatuh. Adegan ini membuat keempat manusia di tempat kejadian tampak ngeri. Baru setelah Xiao Yan muncul di depan mereka, mereka kembali sadar dalam kebingungan. Setelah menyadari bahwa pihak lain telah mencapai puncak kultivasi Yuanzong, mereka menunjukkan kekaguman di wajah mereka dan membungkuk untuk berterima kasih kepadanya. Jika pria di depan mereka tidak muncul tepat waktu, mereka berempat akan menyatu dengan kabut darah saat ini. Terima kasih, temanku, karena telah menyelamatkan hidupku. Keempatnya mengucapkan terima kasih kepada pemuda berjubah hitam dan wanita berbaju merah di sampingnya. Pemuda itu tidak sopan dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah kamu tahu di mana pintu keluar alam rahasia ini? Mendengar hal itu, mereka berempat tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dengan ekspresi sedikit canggung di wajah mereka. Mereka bahkan belum mengumpulkan semua pil pewangi kehamilan, jadi bagaimana mereka bisa berpikir untuk menjelajahi pintu keluar alam rahasia itu? Pada akhirnya, kecuali lelaki tua berambut abu-abu itu, ketiga orang lainnya menggelengkan kepala karena bingung. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Dia melirik Raja Utara yang muncul dari kehampaan di samping, dan merasa sedikit menyesal karena tidak bisa membiarkan satu pun dari keempat orang itu hidup. Melihat Raja Utara begitu dekat, keempat orang yang berhadapan dengan Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Roh jahat yang kuat yang terpancar dari boneka ini bahkan membuat mereka sedikit takut. Dan dilihat dari serangan sebelumnya, kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat yang mulia sumber. Hal ini membuat mereka berempat merasa malu. Tepat saat Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung, lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba berbicara.
Saya tidak tahu lokasi pintu keluar alam rahasia yang Anda cari, tetapi saya pernah mendengar seseorang menyebutkannya secara kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.